Fakta akan bertanya kepada anggota DPRD yang kemudian akan menanggapi penghentian reklamasi yang sudah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Apa kabar, Bang? Hai, kabar Bang Bestari Barus, Gubernur DKI Anies Baswedan resmi menghentikan dan mencabut izin dari 13 pulau reklamasi. Ya. Mendengar itu, apa yang ditangkap dari kebijakan ini, dari keputusan ini? Ya, saya kira itu hal yang biasa saja dan tidak istimewa kalau menurut saya sih. Oke. Dalam tata pemerintahan kita memang khususnya terkait dengan reklamasi ini kan izin itu sebagaimana diserahkan pada Perpres 52 itu memang ada di kewenangan gubernur untuk menerbitkan perizinan. Nah, yang menjadi pertanyaan di saya adalah kewenangan diberikan itu bukan tanpa batas. Nah, ketika seluruh persyaratan terpenuhi, sebetulnya tidak boleh ada alasan untuk menghentikan, tidak memberi izin dan sebagainya. Nah, ini berpotensi kemudian nanti ada dari unsur masyarakat juga yang akan memprotes tindakan gubernur yang seperti itu. Karena bukan kewenangan penuh gitu, tetapi ketika semua aspek legalnya sudah terpenuhi, nggak ada jalan untuk tidak menyetujui dan tidak memberi izin. Maksudnya Bang Bestari, subjektivitas dari penghentian dan pencabutan izin ini sangat dirasakan? Ya, saya kira gitu. Jadi kan tujuannya adalah kalau kita lihat memenuhi, yang paling mencuat ke publik apa? Kan untuk memenuhi janji kampanye. Ya kan gitu kan. Nah, saya kira dalam memutuskan sesuatu itu jangan tergopoh-gopoh gitu. Jangan karena janji kampanye. Kalau nanti kita bicara janji kampanye, dulu janji kampanye kan ada juga yang mengatakan akan memberikan rumah DP 0% rumah tapak. Nah, ketika dia tidak bisa dilakukan karena tidak ada kesesuaian perundang-undangan, maka bisa kemudian dibuat kebijakan baru yang mendekati itu. Nah, ini yang mungkin kurang dipikirkan oleh seorang gubernur. Bang Bestari kan yakin betul bahwa semua persyaratan dalam melakukan reklamasi Teluk Jakarta sudah dipenuhi oleh pihak pengembang dan lain-lain. Tapi apa yang dihasilkan oleh Badan Koordinasi, apa yang disampaikan Pak Anies dalam konferensi persnya, mengatakan bahkan hal kecil pun meskipun belum di breakdown ya, mungkin pada DPRD akan di breakdown, padahal bahkan hal terkecil pun tidak dipenuhi persyaratan-persyaratan yang harusnya dipenuhi pada saat mereka memiliki izin perpanjangan proyek reklamasi. Apakah kemudian dengan adanya gubernur baru maka seluruh pergub yang lama dibatalkan? Kan tidak. Kan itu dia. Nah, apakah dengan adanya gubernur baru SK gubernur lama semuanya wajib batal? Tidak. Nah, ini ya tidak mungkin, pasti kan harus dikaji, harus dianalisa. Pembatalan kan tidak semudah itu. Iya, apakah kemudian kajiannya sudah komprehensif bahwa itu menyatakan dengan gamblang bahwa reklamasi bukan masa depan Jakarta? Atas dasar apa? Kan gitu. Ya, kalau kajian sepihak karena ada janji kampanye, ya boleh-boleh saja. Maka siapa yang akan terjun ke politisasi itu? Ya, gubernur sendiri. Dalam konferensi pers kan ada beberapa dasar hukum pencabutan 13 izin. Dari 17 pulau yang sudah ada, 5 sudah ada kan, tapi 13 dicabut begitu ya, Bang. Nah, ini ada beberapa keputusan gubernur soal pemberian izin Pulau FHI, kemudian ada juga pelaksanaan reklamasi Pulau K, kemudian ada juga Pulau P dan Q. Semua ini sudah dipenuhi, semuanya dicabut. Ini ada 8 surat dengan memenuhi 13 pulau yang kemudian dicabut izinnya. Masalah yang paling nyata, itu Pulau N udah mau jadi kok nggak diperlakukan apa-apa. Pulau N. Ya. Milik Pulau N, milik siapa tuh, Pak? Pelindo. Tidak diapa-apakan. Itu kan ada di wilayah hukum DKI juga. Ada yang saya katakan tadi sepihak, kajiannya tidak komprehensif. Kemudian keputusannya saya kira ini tidak mewakili dari apa yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan kita dan juga kebutuhan masyarakat Jakarta. Nah, ketika ada pengembang dengan program pekerja sama yang dilakukan dengan Pemprov DKI kemudian memfasilitasi itu, nah, kenapa dibatalkan? Asal jangan ini sekedar hanya untuk membuktikan sebagai janji kampanye yang saya kira itu tidak tepat gitu loh. Atau lagi mungkin ingin menggantikan dengan
pengelola lainnya atau apa gitu lah. Oke, Mas Ari, pesan ya. Ini kan memang dekat tahun politik ya. Jadi sensitif segala kebijakan pasti agak sensitif yang dirasakan oleh masyarakat, apalagi Teluk Jakarta ini sudah menggemanya tuh luar biasa gitu. Sampai ke Singapura dan lain-lain. Wah, kita akan bersatu, bergabung dan lain-lain. Tapi bagaimana pesannya ketika kemudian satu mimpi dari Jakarta saat ini tidak jadi, sudah dihentikan karena dianggap tidak sesuai dengan masa depan Jakarta? Ya, saya kira butuh lebih banyak pendapat yang disatukan untuk kemudian menyimpulkan bahwa ada satu kegiatan yang dianggap tidak menjadi masa depan Jakarta. Itu dulu. Ya, jadi saya kira itu pernyataan yang menurut saya prematur dan perlu dikaji lebih mendalam apa iya seperti itu. Karena tidak satu negara maju pun di muka bumi ini yang tidak melakukan itu. Nah, kemudian berikutnya adalah masyarakat Jakarta tentu ingin juga merasakan seperti apa nikmatnya punya pantai wisata yang tertata apik, sehingga nggak mesti jauh-jauh bawa uang banyak pergi ke negara lain. Ya, negara kita katanya adalah negara bahari di mana seluruh masyarakat dituntut untuk cinta laut. Uang masuk ke laut bayar kok di DKI ini, tapi nggak ada kepedulian pemerintah di situ. Justru para pengembang, saya bukan berpihak ya, justru para pengembang berhasil kita tekan untuk memberikan 10% dari pantainya dikontribusikan kepada masyarakat Jakarta. So, kalau ada yang menghalangi 10% kali seluruh luas panjang lingkaran 13 pulau lainnya, siapa sebetulnya yang sedang menjauhkan masyarakat dari laut? Baik, Bang Mustari, terima kasih sudah memberikan analisanya, informasinya, datanya. Kita lihat nanti bagaimana hasil urun rembuk juga ya nanti kalau bertemu dengan. Mudah-mudahan ada. Kita bisa lihat sebenarnya apa yang lebih baik, tidak kemudian hanya membuat orang jadi bingung begitu setiap berganti rezim, berganti pula kebijakan. Kita akan temukan fakta berikutnya.